Halo teman-teman, balik lagi di channel kedua gue ya guys, yang menceritakan mengenai kehidupan gue ya. Gue sengaja bikin channel kedua ini yang menceritakan keseharian gue sama pengalaman hidup gue guys ya. Jadi biar apa? Jadi misalnya suatu saat nanti kalau gue nggak ada atau gue meninggal gitu ya guys, jadi anak gue bisa tahu ya ayahnya bapaknya seperti apa. Karena sekarang si Kio masih kecil banget guys ya. Dan gue pernah hampir mati 99% 4 kali guys. Ya jadi waktu tahun 2022 gue pernah hampir mati sekali. Yang sekarang gue sakit 8 tahun itu pernah mati 3 kali guys. Tapi gue hidup lagi guys, atau gue bangun lagi ya. Karena gue belum mau mati, jadi gue bangun lagi. Nanti gue ceritain ceritanya ya, gimana caranya gue 4 kali hampir mati, udah gitu gue hidup lagi. Nanti di video nextnya aja ya. Karena hari ini gue pengen cerita yang seru guys, yaitu mengendalikan mimpi. Gue gak tahu kenapa ya, mungkin kalian pernah kayak gue. Ya gue sampai sekarang gue bisa mengendalikan mimpi guys. Jadi pada saat gue mimpi, gue orangnya tiap hari mimpi ya. Dan itu gue bisa mengendalikan mimpi. Gue bisa bangun di mimpi itu guys. Ya nanti gue ceritain ya. By the way, ini rambut gue acak-acakan ya. Ada banyak yang tanya, "Bang, lu kok selalu pakai topi?" Karena rambut gue acak-acakan guys. Lihat tuh ya. Yang ini keluar-keluar ya, berantakan cuy. Udah gitu jidat gue juga jenong. Makanya gue selalu pakai topi guys ya, biar aku orangnya malas sisiran gitu. Makanya ada tuh rambut gue berantakan, kayak alay banget ya, jamet banget ya, alay banget cuy. Ya gue orangnya juga apa adanya ya guys. Ini gue barusan tadi pagi gue habis cukur ya, ada jerawat di sini, terus gue cukur guys. Gue nggak sengaja ya, gue cukur jerawatnya akhirnya jadi bentol tuh guys, jadi merah ya. Jelek banget lagi, kayak tompel ya, bodo amat lah ya. Oke, jadi hari ini gue pengen cerita mengenai gua ya guys ya, mengenai mimpi ya. Jadi ini awal terjadi waktu tahun 2002 sampai 2004 guys. 2002 gue juga sakit kayak gini, psikosomatis ya, mati setengah badan, udah gitu nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri ya, ininya sesak napas, sama sih kayak sekarang ya. Pokoknya psikosomatik akut ya waktu 2002 sampai 2004. Kalau yang sekarang kalian udah tahu ya ceritanya ya, kemarin gue udah cerita di video gue yang pertama. Nah, yang 2002 sampai 2004 itu kenapa gue bisa psikosomatik? Karena waktu itu 2002 nyokap gue divonis dokter itu kanker paru stadium 3B guys, nyokap gue ya. Dan nyokap gue sampai sekarang masih hidup guys. Itu benar-benar mujizat sih sembuhnya sih. Jadi nyokap gue kanker ya, batuk terus nggak berhenti-berhenti. Udah gitu pas di ronsen nyata kanker paru-paru stadium 3B, mesti dioperasi. Jadi paru-paru nyokap gue setengahnya diambil ya, udah diambil setengah paru-parunya. Udah gitu udah kemo sampai 3 kali, sampai nyokap gue botak dan kurus banget. Ya tinggal tulang doang guys, kalau kejeruk dikit sampai biru. Ya jadi gue kasihan banget. Nah itu karena nyokap gue begitu, gue stres ya. Udah gitu gue yang kemarin kan yang 2015 anjing gue yang kedua itu meninggal ya. Jadi gue stres juga ya. Nah yang 2002 gue juga punya anjing dulu guys. Kalau yang kemarin nih yang baru meninggal yang 2015 namanya kan Davi ya, namanya Davi guys ya, cewek. Yang 2002 itu gue punya anjing namanya Beauty, panggilannya Uti ya, gue pas panggil Uti. Nah itu anjing gue juga meninggal, makanya gue stres. Jadi anjing gue meninggal sama sih, sama yang sekarang ya. Anjing kesayangan gue meninggalnya itu juga kasihan guys. Dia sebelum mati ya, dia duduk di depan pintu rumah yang ngeliatin gue lama guys. Setelah gitu abis ngeliatin gue lama, nggak lama kemudian dia tidur di bawah mobil gue dan dia meninggal di situ guys ya. Jadi gue sedih banget. Terus nyokap gue juga divonis dokter ya, hidupnya nggak lama lagi karena udah stadium 3B, mesti kemo, mesti operasi paru. Itu gue stres banget, makanya gue psikosomatik guys. Jadi pada saat nyokap gue di rumah sakit, gue juga ikutan psikosomatik. Dan gue juga akhirnya di rumah sakit juga di Sumber Waras, gue ingat banget. Dan itu gue di sebelah nyokap gue ya. Jadi tempat tidur nyokap sebelahnya gue guys. Dan itu gue juga sakit ya. Dan itu gue sakit, dokter cuma ngasih gue vitamin doang sama obat mah sih. Ya gue nggak tahu dokter waktu itu kenapa nggak ngasih tau gue sakit psikosomatik. Gue juga nggak tahu guys. Ya yang gue alamin pokoknya sesak napas segala macam, perutnya nggak bener ya, sama kayak sekarang, nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun ya, jalan bentar capek kayak mau pingsan ya, sama persis. Jadi itu 2002 ya, dan itu gue sembuhnya 2004 ya. 2004 itu gue sembuh. Kenapa gue bisa sembuh? Jadi teman dekat gue ada namanya Thomas ya, teman SMA gue. Dia punya saudara sepupunya lumayan cakep ya, dikenain ke gue. Terus gue ngobrol-ngobrol lewat telepon. Zaman dulu mah BBM ya. Zaman dulu BBM, telepon sama SMS ya. Jadi gue BBM-an sama, dan akhirnya pacaran ya guys. Dan dia bantu gue supaya sembuh, dia semangatin gue terus. Ya akhirnya gue sembuh guys. Ya gue sembuh. Nah setelah gue sembuh 2004 ya, itu gue baru lulus kuliah akhirnya. Oh gue 2002 juga gue dulu stres karena gue pengen skripsi. Kan gue angkatan 98 di Untar ya guys. Harusnya 4 tahun udah lulus. Cuma karena gue stres ya, bentar lagi mau skripsi, deg-degan. Gue selalu demam panggung guys. Katanya kita kalau skripsi, kita bakal berdiri sendiri, kita ngasih tau skripsi kita, udah gitu ada dosen 2-3 biji bakal nyecar-nyecar kita gitu guys. Gue takut banget, gue demam panggung, jadi gue stres juga, pengen skripsi. Jadi itu semua, anjing gue meninggal ya, yang namanya Beauty itu anjing gue yang pertama. Udah gitu nyokap gue juga kanker ya, paru-paru.
Bang, nyokapnya bisa sembuh gimana? Mujizat sih. Jadi pada saat kemo ketiga, gue bilang sama nyokap gue, ini kalau kemo lagi sih pasti bakal meninggal nih. Soalnya nyokap gue udah kurus banget, botak, udah kayak tengkorak guys. Gue bilang sama nyokap, akhirnya mendingan mujizat aja ke gereja gitu ya. Pokoknya didoain pendeta ya, terus herbal dan itu berhasil sih. Jadi nyokap gue berhenti kemo, herbal begitu mujizat juga guys ya. Gue gereja ya. Nah itu didoain pendeta, nyokap gue sampai sekarang sembuh guys ya. Sekarang nyokap gue udah nggak mau ke dokter, nggak mau ke rumah sakit ngecek, pokoknya yakin aja udah sembuh ya. Jadi nyokap gue sampai sekarang udah sehat sih. Ya gue nggak tahu sehat apa enggak sih, tapi yang pasti masih hidup sampai sekarang guys. Itu mujizat banget sih. Oke, jadi intinya 2004 gue sembuh ya. 2004 gue udah sembuh berkat itu ya saudara sepupunya teman dekat gue ya, pacar gue. Gak lama kemudian pada saat gue udah sembuh ya, beberapa bulan kemudian tiba-tiba teman dekat gua kan dulu ada ya yang kenalin saudara sepupu gua itu namanya Thomas, ada teman dekat gua tuh lagi namanya dia ngerebut dia ngerebut pacar gua, kurang ajar nggak sih. Jadi teman dekat gua itu ternyata juga udah lama karena mereka satu perumahan ya di Tanjung Duren gitu ya. Jadi udah suka juga sama pacar gua, jadi dia deketin ya, telepon, datang ke rumahnya, diam-diam di belakang gua guys. Dan akhirnya orang tuanya lebih setuju sama teman gua yang tuh. Kenapa? Karena gue orang miskin ya, sementara Pilibat itu orang kaya guys. Jadi orang tuanya lebih setuju ke si Pilibat itu. Akhirnya gue disuruh putus. Dan akhirnya gue putus guys ya. Gue itu sebel banget, kesel banget. Gila, teman dekat sendiri ngerebut pacar sendiri gitu ya. Tapi saat itu gue udah sembuh guys. Gue udah sembuh ya. Dari psikosomatis gue udah sembuh ya. Mungkin karena tiap hari gue senang waktu itu ya. Dan itu pas direbut gue stres banget, kesel banget. Dan gue takut psikosomatik gue kumat lagi kan. Itu gue kesel banget, sampai gue stres banget. Terus gue ada kepikiran, karena gue orangnya tiap hari mimpi ya. Gue orang dari dulu ya. Gue gak tau kenapa ya. Kalian kayak gue gak sih? Tiap hari gue mimpi loh. Parah banget. Dan mimpi itu kan bukan kita yang ngatur ya. Mimpi itu terjadi otomatis dan ceritanya itu sesuai dengan yang dimimpi guys. Ya kan? Nah, gue tiap hari mimpi. Mungkin karena gue orangnya melankolis juga ya. Gue melankolis udah gitu. Gue banyak pikiran ya. Gampang stres. Gue dari kecil juga sering dibully waktu SMP sampai SMA ya. Gue orangnya pemikir, melankolis. Udah gitu banyak pikiran, gampang stres, gampang tersinggung. Ya udah gitu gue juga agak smart dikit sih otaknya sih guys ya. Mungkin karena gue agak smart itu ya. Jadi gue punya ide gimana caranya kita kalau mimpi. Karena gue mimpi gue kebanyakan buruk guys. Jadi pada saat gue kalau misalnya gue sakit demam ya, itu mimpinya pasti ada setannya, nggak tahu kenapa. Jadi dari gue kecil kalau gue sakit demam, mimpi gue pasti mimpi setan, mimpi horor guys. Dikejar-kejar setan lah, dikejar-kejar pocong lah. Waduh, pokoknya horor banget dah, sampai gue stres. Dan itu pada saat mimpi horor itu gue nggak bisa bangun. Dan itu gue di diri gue itu ya, gue ngejalanin apa yang dimimpi itu ya. Jadi gue ketakutan segala macam sampai akhirnya bangun guys. Terus gue punya ide gitu ya, gimana caranya supaya mimpi itu bisa kita kendaliin ya. Apakah bisa? Nah itu kan aneh ya, gue punya pikiran kayak gitu. Dan gue paksain itu guys ya, karena gue stres. Jadi gue nonton yang bagus-bagus ya. Gue nonton Jepang zaman dulu tuh yang terkenal tuh drama Jepang guys ya. Waktu itu gue ada ngefans sama satu artis Jepang ya, mukanya manis, titik Fukada, bukan Emi Fukada ya, bukan ya guys. Ya zaman dulu titik Fukada, gue ngefans banget sama dia guys. Semua dramanya dia gue nonton, filmnya gue nonton coy. Dan karena gue sering nonton dramanya si titik Fukada, jadi mimpi gue itu kadang seminggu sekali bisa ada si titik Fukada guys. Ya itu bikin gue seneng sih, karena di mimpi gue bisa ketemu sama si titik Fukada ya. Dan itu nggak tahu gimana ya, gue paksain banget itu ya di mimpi setiap harinya gue, karena gue tiap hari mimpi orangnya ya. Gue paksain banget supaya gue sadar kalau itu tuh mimpi guys ya. Nggak tahu gimana ya, gue maksain diri kayaknya ya. Jadi gue maksain diri pada saat di titik, kalau nggak salah setelah 2-3 bulan gitu ya, karena gue maksain diri, gue pengen sadar di mimpi. Dan setelah 2-3 bulan akhirnya gue nggak tahu kenapa ya, pada saat mimpi ya, gue tuh sadar itu mimpi loh. Jadi pada saat mimpi kita kan misalnya lagi jalan nih ya, gue waktu itu mimpi lagi kayak di tempat clubbing gitu ya, tiba-tiba gue bisa tek gitu ya, suatu saat itu bisa tek gitu. Terus gue sadar ini kayaknya mimpi deh, soalnya aneh banget ya kan. Gue tahu ini klub ya, namanya Cafe Kuningan, itu udah tutup guys, udah lama ya. Kenapa gue bisa mimpiin ini kafe yang udah tutup gitu kan. Jadinya gue agak-agak sadar gitu. Gue ngeliat ke sekeliling ya, ada beberapa tempat yang di mimpi gue itu yang harusnya udah nggak ada atau udah tutup ya, tapi di mimpi gue masih ada gitu kan. Udah gitu gue pernah mimpi di luar negeri, dan gue yakin banget gue gak pernah ke negara itu ya. Gue tuh mimpi ke Eropa guys. Gue itu takut banget namanya terbang ya, jadi gue takut ketinggian ya. Kalau terbang gue nggak berani jauh-jauh, paling mentok ya Singapura, Bali. Mungkin gue masih berani ya, mungkin Korea, Jepang, Bangkok gue masih berani. Cuma kalau kayak Eropa, Amerika gue nggak berani ya, karena jauh banget coy.
Dan itu gue di mimpi gue di Amerika sama di Eropa beberapa kali guys. Dan itu gue baru sadar sih. Ini gue di sini nih, kayaknya gue nggak mungkin sih gue di sini. Ini kayaknya mimpi gitu kan. Ini kayak mimpi, sama kayak gue pergi mimpi di tempat-tempat clubbing gitu ya. Gue sadar ini mimpi kayaknya. Soalnya ini tempat clubbing ini udah tutup ini, nggak mungkin gue bisa datang lagi nih ya. Jadi gue saat itu tuh gue maksain diri gue supaya sadar itu tuh mimpi guys. Dan setelah gue sadar sekeliling gue itu hal yang bukan terjadi ya saat ini gitu ya. Jadi gue sadar itu mimpi ya. Jadi awal-awal tuh gue sadar itu mimpi ya kan. Udah gitu lama-kelamaan gue pengen bisa gue bergerak di dalam mimpi itu guys. Jadi gue sadar udah gitu gue ngelakuin apa aja di dalam mimpi ya. Dan setelah beberapa bulan gila nggak tahu kenapa ya bisa lo ternyata lo. Jadi akhirnya gue sadar gitu ya. Gue sadar, oh ini mimpi nih ya, ini bukan kenyataan ini mimpi ya. Dan itu gue bisa ngelakuin apa aja yang ada di mimpi gue guys. Gue jalan kemana atau ngapain aja itu terserah gue. Tadinya kan gue dari kecil gue kalau mimpi nih ya, itu sesuai dengan jalurnya ceritanya itu mimpi kan guys. Misalnya gue pergi ke pantai, ya udah pergi ke pantai, main di kapal segala macam, tiba-tiba bangun gitu ya. Nah sekarang gue bisa ngendalin mimpi guys. Gue sadar dalam mimpi bahwa itu mimpi dan gue bisa bergerak di dalam mimpi cuy. Dan anehnya pada saat gue sadar itu mimpi dan gue ngelakuin apa aja dalam mimpi, kayak misalnya gue ketabrak orang gitu ya, sakit, berasa sakit loh. Apa gimana nih? Aneh gak sih? Dulu gue kalau mimpi nih ya, gue pernah mimpi jatuh dari mobil gitu ya, itu nggak berasa sakit cuy. Cuman setelah sekarang gue bisa ngendalin mimpi gitu ya, bisa sadar kalau gue itu mimpi dan gue bisa jalan bebas di mimpi. Nah itu tuh agak-agak bahaya sih sebenarnya sih. Ya gue merasain sakit loh, merasain apa? Kalau misalnya mimpi gue sedih gitu ya, itu gue berasa sedih cuy. Kalau misalnya seneng gue berasa seneng. Nah bisa begitu ya, nggak tahu kenapa. Kalian pernah ngalamin kayak gue nggak sih? Aneh kan? Jadi gue pernah mimpi ya guys. Jadi setelah gue sadar itu mimpi ya, dan itu karena gue sering nonton si titik-titik Fukada ya, gitu kan dia juga ada foto-foto di majalah-majalah Jepang gitu ya. Jadi gue mimpi lagi di mall gitu ya. Dan itu tuh pas gue ke kamar mandi. Ya ini agak-agak kacau sih. Cuman dulu gue lagi stres banget ya guys. Lagi stres banget. Karena pacar gue direbut segala macamnya, jadi gue setahun itu stres banget ya. Nah gue mimpi di mall lagi jalan-jalan gitu, gue kebelet kencing ya, gue ke WC. Pada saat di WC itu ada WC cewek, WC cowok. Nah pas gue ngintip ke WC cewek, ternyata ada si titik Fukada guys. Wah, dan itu gue sadar gue mimpi itu kan. Dan gitu gue bisa ngelakuin apa aja. Dan itu parahnya gue sih, itu cuma sekali doang ya, itu doang ya. Akhirnya gue masuk ke WC cewek ya, dengan deg-degannya gue tuh, soalnya berasa kayak beneran ya. Itu udah gitu gue deketin si titik-titik Fukada. Dan akhirnya nggak tahu gimana ya, pas gue deketin tiba-tiba langsung berubah kejadiannya. Gue lagi begituan sama si titik-titik Fukada guys. Ya itu parah banget sih. Ya dan itu juga dia kagak nolak, nggak berontak, nggak tahu kenapa ya di mimpi itu ya. Di mimpi itu gue berasa kayak punya pacar. Begitu orangnya tuh depan gue si titik Fukada, dan gue begituan sama si titik Fukada ya. Ujung-ujungnya gue mimpi basah guys ya, mimpi basah. Pas bangun gue muka gue seneng gitu ya. Udah gitu mimpi basah ya. Itu mungkin karena udah beberapa hari juga gue nggak keluarin gitu ya. Jadi mimpi basah. Tapi itu bener-bener gue kendalin banget. Harusnya di mimpi itu gue yakin banget gue pasti masuk WC cowok. Udah gitu gue nggak tahu ngapain aja. Tapi itu gue sadar banget. Dan itu gue maksain sih. Deg-degannya tuh berasa banget guys. Ya karena sadar di mimpi ya gitu ya. Itu deg-degannya berasa banget. Akhirnya gue sadar banget dan gue perkosa itu si titik Fukada ya. Sebenarnya nggak boleh sih, itu parah banget. Cuma waktu itu gue lagi stres banget ya. Jadi semenjak itu ya gue udah bisa bangun dalam mimpi sih guys. Sampai sekarang gue juga begitu ya. Jadi ada beberapa mimpi gue tuh yang kadang serem. Yang paling bahaya itu pas mimpi serem ya guys. Karena pas udah gue bisa kayak gini, pas mimpi serem itu kan berasa kayak beneran tuh takutnya kan. Nah itu gue paksain bangun guys, karena gue tahu itu mimpi ya. Wah gila ini mimpi serem nih gitu ya. Bangun please bangun. Dan karena gue paksain bangun, ya gue maksa banget bangun ya. Nggak tahu gimana ya, roh gue atau jiwa gue gitu maksain bangun banget ya, karena gue takut banget ya. Itu karena gue paksain bangun. Jadi gue di kamar nih ya kan, gue tidur. Tapi mulut gue tuh nutup, mata gue tuh nutup. Ya gue lagi tidur gitu, orang lain lihat gue tidur ya guys. Orang lain lihat gue mata gue nutup, mulut gue merem ya. Tapi guanya itu bangun cuy. Gue melek ya, mulut gue bisa komat kamit sendiri. Dan gue ngeliat sekitar gitu loh. Ini sekitar gue, kamar gue. Di sebelah sana ada istri gue, ada anak gue ya. Dan gue ngeliat, dan gue panggil cuy. Ya gue panggil gitu kan. Gue panggil Beb, gue panggil istri gue Beb kan. Beb, tuh gue teriak nyokap gue juga kan. Ma, tolong. Ini nggak bisa gerak, badannya nggak bisa gerak gitu ya. Dan itu sampai lama banget, gila parah. Lama banget guys. Karena gue tangan sama kaki gue nggak bisa gue gerakin ya. Cuman matanya doang bisa ngeliat sekitar begitu. Matanya bisa ngeliat sekitar gitu guys. Ya jadi gue bisa tahu. Dan itu sama persis sih. Ya apa yang gue lihat gitu ya.
anak gue pakai baju apa, kamarnya kayak gimana tuh sama persis. Jadi kayaknya rohnya gue tuh nempel di badan, cuman agak sedikit keluar gitu mungkin ya, karena gue paksain bangun dari mimpi karena gue takut horor banget mimpinya guys. Itu sampai lama sekitar 5 menitan gitu ya, sampai takut banget gue ya, takut gue itu gue meninggal atau apa gitu ya, sampai gue teriak-teriak ya, dan itu nggak ada yang denger ya, karena gue ngomongnya di alam roh gitu kayaknya sih. Dan ujungnya bangun sih. Jadi gue udah berkali-kali kayak gitu ya, kalau mimpi horor gue berkali-kali kayak gitu guys. Jadi pas gue bangun gue langsung kaget gitu kan, kaget langsung aduh gila, tadi bener-bener kayak orang bilangnya apa sih, dititiban setan gitu ya. Tapi itu gue gara-gara gue maksain bangun dari mimpi guys, makanya gue sering kayak gitu ya. Orang bilangnya ketiban setan ya, pernah kayak gitu juga gue sih guys ya. Jadi aduh deg-degan banget ya, gue sampai akhirnya sampai apa ya, trauma dan nggak mau tidur lagi gitu. Gue takut tidur lagi juga takut kayak gitu lagi kan ya. Makanya pas gue udah kayak gitu gue bangun tuh sampai pagi tuh guys, nggak berani tidur lagi cuy. Jadi dari tahun sekitar 2004-2005 ya guys sampai sekarang ya, gue itu bisa nyadar itu mimpi ya. Udah gitu gue bisa ngapain aja di mimpi tuh terserah gua ya, bangun dari mimpi sih. Itu aneh sih. Kalian ada yang kayak gua ngalamin hal yang sama ya? Ini aneh banget ya, kayak indra keenam atau apa gua nggak ngerti. Coba tulis komen ya, gua penasaran ya. Apa cuma gua doang yang bisa gitu? Apa kalian juga pernah kayak gitu guys ya? Jadi sakit gua kan psikosomatik ya, psikosomatik akut. Udah gitu gua orangnya melankolis, pemikir, makanya bisa kayak gitu coy. Udah gitu gua maksain banget ya. Ada beberapa mimpi yang gua sampai hafal ya, gua bakal cerita ya. Pertama mimpi kiamat ya. Gila, gua mimpi kiamat nih. Jadi rumahnya sama kayak rumah gue gini ya. Rumah gue kan cuma 1 lantai ya guys ya. Jadi gentengnya gue tuh pendek dibandingin sekitar rumah gue ya. Jadi waktu itu gue mimpi gue lagi nonton berita gitu ya. Perang ya, mimpinya perang guys. Negara mana lawan negara mana gue nggak tahu di TV. Perang-perang rudal gitu ya, jedar bom di mana-mana. Dan gue kedengaran dari jauh itu ada suara-suara kayak ledakan-ledakan gitu ya. Gue langsung mikir gini, kayaknya di Alkitab orang Kristen itu kalau nggak salah ya pernah ada yang terjemahin gitu ya, kalau perang dunia itu berarti akhir zaman ya. Gue langsung sadar tau nggak sih, wah ini kayaknya akhir zaman nih, dan ini kayaknya mimpi deh kayaknya ini. Gue yakin banget ini mimpi guys, karena kehidupan nyatanya setelah gue inget-inget ya, ini belum nggak ada perang yang parah-parah banget sampai kedengaran rudal. Dan ini di mimpi gue ini sampai rudal segala macam, ini pasti mimpi sih, gue yakin mimpi ya kan. Jadi gue ke depan, begitu tiba-tiba langitnya merah guys, langitnya merah ya. Begitu ada ledakan di mana-mana. Terus gue balik lagi ke rumah, gue ngeliat TV. Itu karena ledakan di mana-mana itu air laut naik ya, dan itu tsunami. Wah gila sih, itu mimpi kiamat sih, gue merinding abis ya. Jadi gue bilang sama orang rumah gue ya, karena gue berasanya kayak beneran ya. Gue langsung ajakin anak gue, istri gue sama nyokap bokap gue semuanya suruh naik ke atas ya, ke atas genteng, karena gue takutnya bakal tenggelam ya, ini karena tsunami ya. Dan ternyata bener ya, abis gue maksa naik ya ke atas rumah gue, ke atas genteng ya. Pada saat gue naik atas genteng itu tsunami kelihatan banget, gede banget, langitnya merah ya. Udah gitu banjir. Jadi rumah gue hampir tenggelam guys, tinggal gentengnya doang ya, kayak pada saat di banjir di TV begitu ya. Dan itu gue ngeliat sendiri. Jadi gue di atas genteng gitu ya, bareng sama keluarga gue ya. Semuanya laut semua ya, banjir laut. Udah gitu langitnya merah ya, segala macem. Dan gue takut banget sih, gue takut banget karena kalau misalnya kiamat gitu kan berarti kita gue takutnya buminya meledak sih waktu saat itu sih guys. Buminya hancur atau meledak, gue nggak ngerti ya. Jadi gue maksain bangun sih. Jadi pas udah sampai atas genteng, gue takut banget, deg-degan. Wah ini kiamat nih, cuman gue dalam mimpi nih. Wah gila, gue mesti bangun nih. Jadi gue paksain bangun juga guys. Jadi pada saat gue mimpi kiamat gitu ya, pada saat akhir-akhirnya gue di atas genteng, gue maksain bangun ya, sama kayak gitu. Jadi karena gue maksain bangun, roh sama jiwa gue mungkin masih nggak masuk ke dalam badan gue atau gimana ya. Jadi gue susah bangun, sama kayak gitu. Jadi gue melek gitu ya. Tapi sebenarnya orang aslinya gue tuh merem sama mulut gue diem. Tapi gue teriak-teriak gitu, tolong. Karena gue nggak bisa gerak gitu ya. Gue ketakutan banget, nggak bisa gerak, pengen bangun nggak bisa. Ya setelah beberapa menit akhirnya gue bisa bangun dan gue deg-degan lagi sih. Maksudnya takut gitu ya, trauma ya. Aduh mimpinya kok begini, ya ampun. Nah itu jeleknya sadar dalam mimpi dan bisa ngapain aja dalam mimpi ya gitu guys ya. Jadi kagetnya itu berasa banget. Terus ada mimpi lagi karena keseringan nonton Avengers ya belakangan ini ya, 2 tahun 3 tahun ini kan gue nonton Avengers ya. Iron Man, Spider-Man, terus Captain America, Thor gitu ya. Jadi di mimpi gua nggak tahu kenapa, gue mimpi tuh gue jadi anaknya si Thor guys. Ya jadi gue mimpi ada si Thor gitu, ada Captain America. Begitu katanya gue anaknya gitu kan. Gue megang senjata juga waktu itu guys, kayak palu atau apa gitu ya. Cuma bukan palu Mjolnir ya. Palunya beda sendiri guys ya. Karena gue kan jadi anaknya gitu ya. Nah gue disuruh loncat di atas gedung. Gue takut ketinggian kan. Begitu gue yakin banget, nggak tahu ya, gue yakin itu mimpi sih, karena superhero itu bohongan kan. Jadi dalam mimpi gue, karena gue sering nonton superhero ya, gue tahu ini bohongan sih, ini mimpi jadinya kan. Nah gue disuruh latihan loncatin gedung ya.
Jadi wah gila, gue takut jatuh terus gue mati beneran dalam mimpi, kan lucu guys. Gue mati dalam mimpi terus orang aslinya gue tiba-tiba nggak bangun-bangun lagi dan mati gitu kan. Soalnya gue dulu sering baca berita katanya ada orang yang meninggalnya pas tidur ya udah nggak bangun-bangun lagi. Jadi gue takut kayak gitu guys. Ya jadi gue paksain bangun juga ya. Jadi lucu juga sih. Sebenarnya kalau gue nggak nyadarin itu mimpi dan gue nggak maksain itu sadar dalam mimpi ya, gue mimpi superhero mungkin disuruh loncat gedung gue loncat beneran sih. Ya mungkin loncat beneran. Cuma karena gue sampai sekarang gitu ya, terlalu gimana gue juga nggak ngerti ya bisa sadar itu mimpi. Jadi gue takut mati beneran cuy. Ya jadinya gue maksain bangun juga ya, sama kayak gitu guys. Maksain bangun badan gue belum balik ke rohnya mungkin atau jiwanya gitu ya. Jadi ya gitu, gue melek gitu. Aduh gerak dong please, aduh gerak, aduh gue kok nggak bangun ya, aduh gila takut begitu kan, ya pokoknya kayak gitu ya, lucu juga. Gue juga pernah mimpi ya, Kio udah gede, ya anak gue udah gede guys. Jadi gue mimpi tahun berapa gitu ya, ini kota nih, ya keren banget. Aduh udah kayak di film-film futuristik gitu ya, dan gue tahu itu mimpi sih karena gue yakin banget, gue sadar banget kalau sekarang itu belum zamannya yang kayak di film-film futuristik gitu ya, mobil bisa terbang segala macam, dan itu di mimpi gue, itu mobil bisa terbang segala macam dan anak gue udah gede. Jadi gue panggil papi. Pas gue nengok tiba-tiba ada cowok udah gede manggil gue papi guys. Gue tahu itu Kio sih. Ya itu gue nggak tahu itu gue mimpi masa depan atau gimana. Tapi gue sadar itu mimpi sih guys. Itu lucu juga bisa gitu ya. Oh ya satu lagi guys ya. Pada saat gue sakit, kalau gue demam nih. Biasa gue kalau demam itu dari gue kecil. Gue kalau demam itu selalu mimpinya horor kan. Nah sampai gede pun juga begitu ya. Karena sekarang banyak film zombie ya. Sialan banget ya. Sekarang banyak film zombie. Jadi pada saat gue sakit demam, gue kan kemarin lagi sering demam tuh gara-gara ketularan si Kio kan. Wah mimpinya horor banget kan, dikejar-kejar zombie coy, anjir deg-degannya. Ya karena gue sadar itu mimpi dan sakitnya berasa kayak beneran gitu ya, tegangnya kayak beneran ya. Aduh sampai gue ngumpet di dalam lemari, ya kan lemari baju maksudnya ya, begitu di bawah kolong mobil, ya itu kayak beneran sih dikejar-kejar zombie guys, ya itu kacau sih. Jadi sampai saat ini juga gitu ya, jadi tiap kali kalau gue sakit demam ya, itu mimpi gue pasti horor sih, dikejar zombie, setan ya kan segala macem. Nah kemarin gue sakitnya lumayan lama ya guys, 3 minggu ya gue demam, gitu turun, gitu demam lagi, batuk pilek, sampai sekarang gue masih agak batuk sih. Dan yang terakhir nih mimpi horornya, jadi gue di padang rumput luas banget ya, padang rumput luas banget, dan di padang rumput luas banget itu banyak orang ya, dan orang-orang itu orang-orang yang udah meninggal semua guys, teman-teman gue yang udah meninggal semua ada di situ. Gue ada teman YouTuber satu ya, kalian kenal gak sih namanya Sun ya, itunya Sun ya. Itu kan kemarin dia juga meninggal ya, gue sedih banget, gue nggak tahu dia kenapa, mungkin kena covid atau gimana ya, tapi dia emang ada penyakit katanya ya. Dan itu dia ada di situ guys. Dan gitu teman dekat gue yang di kantor game gue ya, itu yang meninggal juga ada di sana. Jadi isinya tuh orang-orang yang meninggal semua. Itu padang rumput luas banget, langitnya biru muda ya, awannya kelihatan jelas kayak di atas gunung, cuman padang rumput gitu deh. Itu orang-orang udah pada meninggal semua di sana ya. Dan gitu ada oma gue juga, nenek gue juga baru meninggal tahun ini ya kan. Wah itu gue takut banget sih. Jadi di mimpi itu kan gue sadar itu mimpi ya, tapi kok anehnya kok begini, orang-orangnya udah meninggal semua dalam mimpi gue ya. Gue takut ya, gue tuh juga udah meninggal nggak sih. Jadi gue noel gitu kan, dan itu nggak ada yang jawab satupun cuy. Gue noel temen gue gitu, saudara gue gitu yang udah meninggal gitu ya. Gue pegang-pegang, mereka nggak ada yang jawab cuy. Jadi gue bener jalan di antara mereka gitu di padang rumput yang luas gitu ya. Dan di ujung itu ada nenek-nenek di ujung guys. Ya jadi pada saat gue nyamperin nenek-neneknya ya, gue yakin banget ini pasti nenek gue sih. Makanya gue samperin, nenek gue tuh baik banget ya. Yang lainnya gak ada nyaut. Gue berharap nenek gue bakal nyaut sih. Pas gue nyamperin nenek gue ya, gue pegang nenek gue. Pas dia balik, gila parah, tiba-tiba muka nenek gue tuh berubah jadi hantu guys. Ya jadi pas balik nenek gue tiba-tiba mukanya berubah jadi putih, keluar darah-darah. Wah gila horor banget tuh gitu, rambutnya kayak gitu, udah gitu ketawa-ketawa kayak kuntilanak, kayak aduh, kayak di film-film horor Jepang The Grudge atau apa tuh ada tuh yang itu tuh sama banget, mukanya putih berdarah-darah gitu. Dan itu nerekam gue, akhirnya gue jatuh di padang rumput gitu kan, dan gue ditiban sama nenek gue sendiri yang berubah jadi hantu gitu guys. Gue takut banget, kok gue lagi sakit ya, biasanya mimpinya horor-horor gitu guys. Wah gila, itu sama sih, itu kayak ditiban setan gitu dan nggak bisa gerak cuy. Jadi gue maksain bangun kan, gue teriak gitu deg-degan, gue paksain bangun, aduh bangun, please bangun gitu kan. Wah sampai sama sih kayak gitu guys. Jadi gue maksain bangun gitu ya, tiba-tiba langsung gelap ya. Abis gue bilang paksain bangun, hitam semua, gelap ya. Udah gitu ya sama, tangan kaki gue sama semuanya nggak bisa digerakin semua. Dan kira beberapa menit gue teriak-teriak tolong ya, gue panggil siapa aja, nggak ada yang di rumah. Akhirnya gue bangun guys gitu. Jadi gue sering banget kayak gitu sih, parah banget gue.
Oke deh teman-teman, sampai sini aja cerita gue ya guys. Ini cerita gue agak aneh sih. Gue ceritain ke semua orang juga nggak ada yang percaya sama gue sih. Ya jadi buat kalian yang sama kayak gue mungkin ya, bisa kayak gue gitu ya, dalam mimpi kalian sadar itu mimpi, dan gitu kalian bisa jalan-jalan seenak kalian gitu ya. Coba kalian komen di bawah sih. Apakah coba? Gue pengen tahu sih. Gua doang apa banyak orang yang bisa kayak gitu ya, gue juga nggak ngerti, tapi gue bisa sih guys ya. Gue yakin mungkin di luar sana juga ada beberapa orang mungkin yang orang yang depresi kayak gue ya. Gue kan orangnya gampang depresi ya, psikosomatik gitu ya, gitu gue melankolis banget ya, pemikir ya, dan itu gue maksain banget bisa bangun di dalam mimpi ya, bisa gerak dalam mimpi, dan sadar banget itu mimpi ya. Pertama kali yang bikin gue sadar itu mimpi yaitu gue ngeliat ke sekitar sih. Jadi dalam mimpi itu gue ngeliat sekitar ya, dan ini sesuatu yang nggak mungkin sih, kayak misalnya kayak tadi gitu ya. Gue nggak mungkin ke Amerika atau Eropa karena gue takut ketinggian dan gue deg-degan kalau di pesawat terbang guys. Jadinya gue nggak mungkin bisa pergi jauh-jauh di luar negeri kan. Dan itu gue sadar gue di Amerika dan Eropa. Makanya gue sadar itu pasti mimpi ya. Awalnya itu dulu sih, nyadar itu mimpi gitu ya. Lo gitu kalian pergi ke tempat yang udah tutup, tapi kalian pergi ke situ gitu kan, aneh banget gitu kan. Begitu kalian ketemu orang yang harusnya udah meninggal, tapi kalian ketemu, ya, itu berarti mimpi. Kalian sadar itu dulu, lama-kelamaan ya, itu kalian bisa sadar itu mimpi dan kalian bisa gerak sesuai dengan kemauan kalian guys. Ada yang kayak gua nggak sih? Gue penasaran banget sih, itu udah lama banget sih. Gue penasaran itu dari kan gue sakit udah 8 tahun ini ya, di rumah terus ya guys. Dari kira-kira ya 10 tahun lalu lah. Ya jadi kan gue mulai bisa kayak gini kan 2004 akhir lah, awal 2005 lah ya. Sampai sekarang ya, berarti berapa tuh? 2005 sekarang 2023 ya, udah berapa tahun ya guys? Udah belasan tahun ya, udah belasan tahun coy, sampai sekarang masih kayak gitu gua. Jadi sampai sekarang nih, kalau misalnya gua ribut sama istri gitu ya, gua misalnya ribut sama istri nih ya. Jadi kalau gua ribut sama istri ya, gua nonton film yang banyak waifu-waifunya gitu ya, maksudnya artis-artis Korea gitu ya. Nanti gue mimpi gue ya. Kadang-kadang mimpi gue bisa ada itu artis Korea guys dalam mimpi ya. Jadi gue bisa ngajakin tuh artis Korea pacaran di dalam mimpi, jalan bareng ke mall ya, kayak gitu guys. Jadi di mimpi itu happy sih. Ya nggak seperti kehidupan nyata. Gue kadang kehidupan nyata itu kan gue banyak sedih, banyak disakitin, banyak dihina, diejek segala macam, dan di mimpi itu kadang bikin kita jadi seneng atau kenapa ya. Ya karena mimpinya bagus sih. Ya beda banget sama kehidupan nyata guys. Makanya gue mungkin karena di kehidupan nyata gue tuh jarang gue seneng kali ya, jarang seneng, jadinya pas di mimpi itu ya, itu kalau misalnya seneng, wah gue nggak mau bangun sih. Oh kalian pernah kayak gini gak nih? Kalian mimpi bagus nih ya, kalian mimpi kencan sama artis Korea misalnya ya. Gue pernah guys ya mimpi kencan sama artis Korea ya. Dan itu gue abis kencan sama itu artis Korea ya. Itu artis Korea mau jadi pacar gue guys, dan gue gandengan sama dia, dan itu gue seneng banget. Tiba-tiba gue terbangun. Tiba-tiba gue terbangun karena anak-anak gue bangun ya. Gue terbangun kan, begitu gue bilang gini, gila sialan, lagi mimpi bagus lagi, bangun nih. Jadi abis itu gue paksain tidur lagi coy, gue lanjutin mimpi, dan itu mimpinya nyambung ya, gila loh, bisa gitu loh guys. Kalian pernah kayak gitu nggak sih? Kalian mimpi bagus gitu ya, udah gitu kepotong karena kalian kebangun tiba-tiba, udah gitu kalian paksain tidur lagi ya, dan itu mimpinya tuh bisa nyambung sama yang sebelumnya. Jadi terakhir gue mimpi lagi gandengan jalan-jalan di kayak tempat gitu ya, kayak di pantai atau apa gitu, dan itu mimpinya lanjut guys. Mimpinya lanjut loh, kocak banget. Kalian pernah kayak gua nggak sih? Coba tulis di kolom komen ya, gue penasaran banget dari dulu guys. Oke teman-teman, udah 30 menit nih gue ngoceh-ngoceh ya. Udah 30 menit gue cerita ya. Biasanya sih orang-orang kalau denger gue cerita sih nggak ada yang percaya sih guys ya. Gue dikatain bawel lah, bacot lah, segala macem ya. Kalian tulis di kolom komen ya, kalian pernah ngalamin kayak gue apa enggak? Apakah mungkin teman kalian atau saudara kalian juga pernah kayak gue gitu ya? Ya kalian tulis di kolom komen ya. Nanti untuk next videonya, banyak yang penasaran sama gue. Gue udah hampir mati 4 kali ya guys, dan itu serem banget sih ya. Detik-detik itu ketemu, kalau kalian nonton Alchemy of Soul ya, itu kayak si Jangwook gitu ya, terus di sekeliling dia kan ada item-item gitu yang terbang-terbang ya. Nah gue kayak gitu guys ya, nanti gue ceritain di video selanjutnya ya. Thank you teman-teman yang udah nonton, sampai ketemu lagi di next video ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.